Pak, kita berbicara lagi selain Kementerian Riset dan Teknologi serta akan dilebur begitu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nantinya juga BKPM akan naik kelas begitu dari dulunya hanya badan menjadi kementerian. Walaupun memang selama ini setara dengan kementerian tapi masih berstatus badan. Anda melihat dengan pembentukan Kementerian Investasi ini, apakah akan seiring sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah meningkatkan dan juga membuka iklim investasi lebih baik lagi? Jadi ada 3 alasan yang kita bicara di sini. Yang pertama, sejak lama yang namanya BKPM itu udah salah nama. Jadi maunya jadi badan karena sifatnya operating kan ya. Jadi bukan yang sifatnya buat kebijakan, tapi langsung bagaimana badan yang sifatnya operasional menarik investasi ke Indonesia. Nah, namanya badan tapi ada kata-kata koordinasi. Kalau koordinasi berarti dia nggak bisa operating. Jadi sejak lama yang namanya BKPM ini nggak jelas apakah dia badan atau dia bukan badan. Karena yang namanya koordinasi itu hanya bisa dilakukan oleh menteri setingkat Menko. Nah, bayangkan ini badan di bawah menteri tapi kerjanya setingkat dengan Menko. Jadi pertama, badan koordinasi sendiri namanya sudah salah. Kedua, dengan adanya sistem OSS, Online Single Solution, di mana yang namanya investasi itu dilayani oleh sebuah sistem yang besar, mega system atau orang juga bilang istilahnya adalah big system atau big data dan seterusnya. Dengan demikian sebenarnya BKPM itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi karena orang mau investasi itu lewat sistem sendiri. Bahkan yang namanya itu apa namanya pusat-pusat pelayanan investasi berbagai daerah itu sudah nggak relevan lagi, itu dibubarkan seharusnya. Jadi dengan adanya sistem OSS yang didesain oleh Pak Jokowi ini, yang ini antara lain benchmarknya dengan beberapa negara yang sangat maju, terutama di Dubai, di mana orang kalau investasi nggak usah pergi ke kantor tertentu, tapi langsung online pakai komputer dia dan itu dapat. Dan saya sudah melakukan eksperimen sendiri, sangat dapat dan sangat cepat itu. Artinya dari segi kelembagaan, badan itu sendiri tidak relevan. Tapi ketika jadi sebagai kementerian, ya tidak mengapa, karena kementerian ini akan menjadi kementerian yang sifatnya supervising aja. Jadi apabila jadi kementerian bukan berarti naik kelas, tapi karena sebagai badan juga tidak perlu, dan sebagai kementerian kemungkinan juga dia tidak perlu lagi. Kenapa? Dengan berjalannya OSS, organisasi, OSS akan betul-betul paripurna kira-kira 3 atau 4 tahun hari-hari ini, dan kemungkinan Kementerian Investasi akan bubar juga. Kenapa? Karena manusia tidak perlu lagi bertemu dengan manusia untuk investasi. Karena apa? Mungkin yang perlu adalah barangkali mungkin semacam kantor investasi lah nanti di bawah Kementerian Perdagangan begitu. Itu lebih praktis. Jadi sebuah wacana, dengan jadi kementerian uangnya naik, itu saya kira jumlah uang naik itu barangkali untuk memperbaiki sistem OSS yang belum sempurna, bukan karena dia kementerian. Jadi ini perlu diberitakan masyarakat agar ini tidak menjadi bias di dalam memperhatikan perkembangan publik administrasi. Jadi bisa dikatakan dengan nantinya berubah dari BKPM menjadi Kementerian Investasi, tidak mengatur secara teknis begitu, hanya lebih kepada supervisi karena sudah adanya OSS yang selama ini juga sudah berlaku. Betul. Bahkan kalau kita lihat ya, dengan segala hormat, Menteri Investasi yang sebenarnya adalah Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi kemana-mana menceritakan bagaimana potensi Indonesia sehingga investor yang masuk adalah investor yang dibawa oleh Pak Jokowi. Nah, mohon maaf, jadi bukan karena bukan Pak Menteri yang membawa, tapi Pak Menteri yang memanagenya begitu loh. Nah, yang lain-lain adalah kalau kita lihat dari jumlah investasi yang biasa-biasa aja, naiknya juga biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya menjadi pimpinan badan BKPM ini tidak begitu susah karena yang bekerja kan presiden dengan yang lain-lain. Jadi menterinya tinggal nunggu bola masuk saja gitu.